komponen yang terpenting dalam komitmen mutu. Ya, di sini pastinya adalah kualitas. Kualitas merupakan salah satu tahapan proses dalam pekerjaan untuk melihat peluang, menghilangkan pemborosan, dan setiap orang harus berpartisipasi dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada good service quality, kualitas pelayanan. Ya, mutu merupakan salah satu komponen yang di mana suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan, bahkan melebihi harapan konsumen dan pengguna. Dalam konteks PNS, ya tentunya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, di sini adalah tentunya kita harus melihat dari sisi kualitas sektor publik, ya. Bagaimana kita melayani masyarakat ya dengan baik. Nilai-nilai dasar yang harus kita perhatikan atau sesuai dengan undang-undang, ya. Nilai-nilai dasar yang harus kita miliki dalam kualitas mutu, ya tentunya adalah yang pertama adalah efektivitas layanan, yang kedua efisiensi layanan, yang ketiga inovasi, dan yang keempat ya mutu itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan tadi, ya. Kalau kita melihat dari sisi efektivitas, ya tentunya ketepatan capaian target layanan dilihat dari sisi kerja, durasi, biaya, dan harapan, ya. Efektif atau tidak, kalau misalnya kinerjanya unsur kinerjanya memiliki kualitas yang terbaik atau tidak. Terus yang kedua adalah efektif layanan, efisiensi layanan. Ya, dari sisi tentunya adalah pemborosan atau tidak, ya. Biasanya dari sisi energi, waktu, biaya, ya. Selanjutnya adalah inovasi layanan. Inovasi layanan merupakan salah satu terobosan terbaru berbeda dari yang sebelumnya, lebih efektif, lebih efisien, memberikan sebuah kontribusi yang terbaik. Yang keempat, mutu layanan sendiri, tentunya kita sebagai orang aparatur sipil negara, tentunya kita harus menunjukkan kinerja yang optimal, ya, sepenuh hati, dan orang yang dilayani khususnya masyarakat dapat memuaskan hasil pelayanan kita. Nah, selanjutnya adalah siklus berpikir kreatif kita, ya tentunya ada merenung dulu, berimajinasi, berimajinasi, berpikir, terus mencari data, informasi, membaca studi banding, ya. Studi banding berarti kita harus mencari proses data yang digunakan. Setelah itu kita akan menganalisis, membuat, merancang, mensosialisasikan lingkungan. Ya, kalau di sini tentunya kita harus melihat situasi yang menganalisis keadaan, rancangan, dan lingkungan sekitar kita. Terus lahirlah karya kreatif sebagai inovasi, ya. Berarti ada karya yang kita hasilkan. Terus yang berikutnya adalah dimanfaatkan. Pemanfaatan apa yang dipakai dalamnya. Selanjutnya otomatis kita bisa menilai apakah ketidakpuasan atau kejenuhan atau keinginan atau kebutuhan tercapai atau tidak. Nah, dalam hal jadi kita harus melihat beberapa rencana, ya. Di sini kalau misalnya institusi pemerintah, ukuran kinerjanya tentu ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Misalnya rencana mutu, pengawasan, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi, dan output, berarti apa yang dihasilkan. Ya, planning di sini berarti merencanakan tahapan awal. Ini yang harus diperhatikan adalah tahapan awal rencana atau planning, ya. Terus yang kedua adalah pengawasan, mengawasi sejauh mana progres atau perkembangan dari proses kerja yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya memperbaiki ketika ada kesalahan, sosialisasi mutu, mensosialisasikan, terus mengimplementasikan atau menerapkan, ya. Yang terakhir output, sehingga kita bisa mengukur terarah dari terarah kinerja yang akan kita capai. Oke, di sini kita bisa menganalisis sebuah problem atau permasalahan dengan menggunakan analisis pohon, ya. Bisa juga misalnya menerapkan dengan konsep ikan, ya, bentuk ikan, tulang ikan. Ya, di sini tentunya kita bisa melihat problem yang ada. Kalau misalnya kita dalam kegiatan aktualisasi, ya tentunya kita harus melihat masalahnya apa, terus turun lagi ke dalam penyebabnya apa, terus subnya lagi adalah apa.
yang menjadi problem. Kalau misalnya kita sebagai dosen, kita lihat di sekitaran kita apa yang menjadi masalahnya tadi itu mengerucut dari menjadi sub problem, dan tentunya nanti akan ada penyelesaian masalah. Kalau kita misalnya menggunakan bentuk metode tulang ikan, ya tentunya di sini kita harus melihat dari sisi misalnya mematahkan domain yang menjadi domain di sini artinya kita mematahkan apakah dari sisi SDM-nya, apakah dari sisi metodenya, apakah dari sisi mesinnya, materialnya, dan ya tentunya nanti ada hasil akhirnya seperti apa. Kalau misalnya kita menganalisis, ya tentunya kita harus bisa melihat why, apa yang harus kita selesaikan, mengapa, bagaimana, ya why, mengapa banyak problem-problem yang muncul, kita harus menyelesaikan. Jadi ada banyak permasalahan. Ya, menyangkut tentang aktualisasi, ya tentunya kita harus bisa melihat situasi atau keadaan atau problem yang ada di sekitaran kita. Ya, ini tadi harus kalau kita berbicara dari sisi peranannya, ya tentunya ada unsur efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Dengan komitmen mutu, pelaksanaan tugas aparatur negara terdorong untuk menciptakan sebuah iklim dan kinerja yang baik. Demikian untuk materi review jurnal tentang komitmen mutu pada kesempatan ini. Sampai ketemu di review jurnal berikutnya. Terima kasih. Salam ASN.